Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Yanwariski, Nurdiana, Putri Anastasia, Azamuddin Muhammad, Raditya Ega Fernanda, Dwi Alia Amandasari, Novita Rizky Amalia, dan Rio Ganda Abiraka akan menjelaskan tentang inflasi. Dengan subbab pokok bahasan yang pertama, faktor penyebab terjadinya inflasi. Kedua, berbagai bentuk inflasi. Ketiga, cara menghitung inflasi. Keempat, gambaran umum teori inflasi. Dan yang terakhir, masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita akan membahas inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu dalam jangka waktu yang lama. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Faktor penyebab terjadinya inflasi. Berdasarkan sumber penyebabnya, inflasi digolongkan menjadi inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi juga dapat terjadi karena kedua sebab tersebut, yaitu inflasi campuran. Inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Sedangkan inflasi campuran, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran. Berdasarkan asalnya, inflasi digolongkan menjadi inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation yaitu inflasi yang dipicu oleh kesalahan pengelolaan perekonomian di dalam negara, baik di sektor real maupun di sektor moneter. Misalnya percetakan uang baru, atau untuk mengatasi defisit anggaran dan kegagalan panen dalam pertanian, atau pasokan keperluan pokok menjadi sedikit. Inflasi dari luar negeri atau imported inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan harga dari luar negeri dan atas perubahan nilai tukar. Misalnya Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Namun, harga barang modal di Indonesia naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Yang kedua, berbagai bentuk inflasi. Bentuk inflasi terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Menurut Budiono tahun 1985, inflasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Inflasi ringan, yaitu inflasi dengan laju kurang dari 10% per tahun. B. Inflasi sedang, yaitu inflasi dengan laju antara 10% sampai 30% per tahun. C. Inflasi berat, yaitu inflasi yang mencapai laju 30% sampai 100% per tahun. D. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu kondisi terparah di mana laju inflasi berada di atas 100% per tahun. Bentuk inflasi yang kedua yaitu inflasi berdasarkan sifatnya. Menurut Nopirin 1987,
Inflasi ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, inflasi merayap. Ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% per tahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua, inflasi menengah. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi tinggi. Ditandai dengan harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Lajunya berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Bentuk inflasi yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Terjadi ketika defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Cara mengatasinya yaitu pemerintah akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri terjadi karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga dan perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak, atau disebut juga dengan laju inflasi. Yang pertama, perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga. Rumusnya, inflasi sama dengan P1 dikurangi P0 per P0, di mana P1 disebut dengan harga barang atau jasa di akhir periode, dan P0 adalah harga barang dan jasa di awal periode. Yang kedua, perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak atau disebut dengan laju inflasi. Rumusnya, laju inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT min 1 per IHKT min 1 dikali 100%, di mana IHKT sama dengan indeks harga periode tertentu dan IHKT min 1 adalah indeks harga periode sebelumnya. Secara garis besar, ada 3 kelompok teori mengenai inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Yang pertama, teori kuantitas, menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Yang kedua, teori Keynes, terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga, teori strukturalis, didasarkan atas pengalaman negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita akan membahas masalah inflasi. Masalah yang ditimbulkan dari inflasi seperti turunnya nilai mata uang, kenaikan harga, peningkatan pengangguran, penurunan kesejahteraan, hilangnya investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi ada 3 cara, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter, dan yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan yang memengaruhi permintaan dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan hasil produksi,
mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, dan melakukan pengawasan distribusi barang.